Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bu Leni akan menemani teman-teman belajar bahasa Sunda di kelas 5 ini ya. Walaupun saat ini kita hanya bisa belajar melalui media online, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap berkarya dan beraktivitas. Semoga kedepannya kita bisa belajar secara tatap muka langsung. Baik, kalau teman-teman sudah siap, buka bukunya halaman 11. Tema 1 judulnya Ulin di Buruan atau Bermain di Pekarangan. Ini ada teks deskripsi ya. Sebelum teman-teman membaca teks deskripsi yang di halaman 12, judulnya Congkak, teman-teman mengingat kembali pelajaran yang pernah Ibu ajarkan waktu di kelas 3. Teman-teman pernah Ibu ajarkan mengenai huruf vokal. Huruf vokal bahasa Sunda ada 7. Ya, cara membacanya bagaimana? Yuk. Dicurekan kadenge teu dicurek ka pirang ngalang lah u dibacana a i u e o a i u e o a i u e o a i u e o ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang ada curugnya dibacanya e. Contohnya sate, bebek, ember, koren, oge, nembe, karek, hese ya. Kemudian yang tidak ada curugnya atau nu teu dicureg dibacanya meni, gening, getih, wengi, asem. Nah, u dibacana contohnya apa? Sampe, berang, lalur, berem, anggus, peyem ya. Teman-teman harus ingat. Kemudian teman-teman lihat di sini ada ngaran kaulinan barudak, nama-nama permainan anak-anak. Sapintrong. Sapintrong ini adalah lompat tali yang memakai karet. Biasanya pemainnya itu minimal 3 orang. Kemudian sondah atau engkle biasanya menggunakan alat semacam pecahan genteng atau keramik. Kalau bahasa Sundanya disebutnya talawengkar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jajangkungan. Jajangkungan itu terbuat dari bambu ya. Teman-teman bisa jadi tinggi kalau naik jangkungan. Nah, terus gambar selanjutnya itu adalah yang disebut dengan kewuk. Kewuk itu biasanya digunakan untuk bermain congkak. Ya, di bawahnya ada congklak. Kemudian di sisi sebelah kirinya itu adalah permainan galasin. Galasin itu atau benteng. Kemudian permainan oray-orayan. Nah, teman-teman dulu pernah waktu kelas 3, kelas 4 pernah bernyanyi lagu oray-orayan. Masih ingat teman-teman lagu oray-orayan? Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Kemudian yang sebelah kirinya lagi ada yang disebut dengan permainan sorodot gaplok. Sorodot gaplok itu biasanya alatnya menggunakan batu kecil disimpan di kaki, kemudian kita engkle sampai garis finish membawa batu kecil itu ya. Sebetulnya permainan-permainan anak-anak itu yang permainan tradisional itu masih banyak. Ada gatrik ya, masih banyak. Nanti teman-teman juga bisa melihat di buku juga ada. Kemudian untuk selanjutnya lihat halaman 14 bagian B, ngalarapkeun kecap barang. Penggunaan kata benda ya, barang itu benda. Kecap barang atau kata benda nyaeta anu nunjukkeun ngaran hiji barang atau anu dianggap barang. Contohnya kursi, batu, siki asem, kaleci dan lain sebagainya ya.
kecap barang itu adalah kata yang menunjukkan suatu benda atau yang dianggap benda. Di sini ada kandaga kecap atau kosakata. Ini bisa membantu teman-teman nanti untuk mengerjakan latihan halaman 14 ya. Awi, bambu, siki sawo itu biji sawo, talawengkar yang tadi ibu sebutkan. Talawengkar itu pecahan genteng atau gerabah seperti keramik yang digunakan dalam permainan sondah ya. Kaleci atau kelereng, balutik, bola kecil atau biasa dipakai untuk bekon, bola beko ya. Daun sampo, daun singkong biasanya dipakai untuk wayang-wayangan. Ponggol daun cau, batang daun pisang itu, tapi yang bagian yang besarnya, yang ujung yang mendekati batang itu namanya disebut ponggol ya. Yang paling besar biasanya dipakai untuk main kuda-kudaan. Kemudian simar ini semacam permainan yang menggunakan biji asem sebagai alatnya. Kemudian kokojona itu benda yang diunggulkan. Misalnya kita bermain kelereng, nah gunduk kitanya ini loh, jagonya kita yang dijagokan oleh kita, bendanya seperti itu. Baik teman-teman, nanti dikerjakan latihan 2-nya. Cukup sekian pelajaran dari Ibu Leni. Semoga teman-teman masih tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.